Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Jailani. Nama dan nasab: Al-Imam Az-Zahid Al-Arif Al-Qudwah Syekh Al-Islam Sultan Aulia Imam Asy-Syifa adalah sosok yang menghidupkan agama dan sunnah serta memerangi bid'ah. Ia adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abdul Salih Abdullah bin Jangki bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Al-Hasan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kelahiran dan tempat tinggal serta sifat-sifat beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan pada pertengahan Ramadan 471 Hijriah di Jailan. Di sanalah ia menghabiskan masa remajanya sampai berumur 18 tahun. Kemudian ia melakukan perjalanan ke Baghdad pada tahun 488 Hijriah. Ia menetap di kota tersebut hingga akhir hayatnya. Syekh Abdul Qadir merupakan sosok yang berbadan kurus, tegap, lebar dadanya, panjang dan lebar janggutnya. Warna kulitnya coklat, kedua alisnya bersambung, memiliki suara yang jelas, bagus perawakannya, tidak pernah menyakiti seorang pun, mengikuti kebenaran dan hidayah, serta memiliki kemampuan dan ilmu yang mumpuni. Perihlah intelektual, kedua mata Syekh Abdul Qadir Jailani menyaksikan cahaya yang pertama kalinya di lingkungan yang terkenal dengan keilmuan dan didukung oleh berbagai karomah. Bapaknya merupakan salah seorang pembesar ulama di Jailan, dan ibunya dikenal dengan berbagai karomahnya, yang juga merupakan anak perempuan dari Abu Abdullah As-Saumai Al-Arif Al-Abdi Az-Zubair. Syekh Abdul Qadir menghirup udara dari rumah yang penuh dengan ilmu fikih, ma'rifat dan hakikat. Ia menyadari bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim dan muslimah. Oleh karena itu, ia rela bergadang, bersungguh-sungguh, serta berusaha mendapatkan ilmu. Ia bersegera mencari ilmu dengan mendatangi para ulama yang terkenal kala itu. Ia mulai kehidupannya dengan membaca Al-Quran sampai ia benar-benar menguasainya. Beliau mempelajari dari Syekh Abu Al-Wafa Ali bin Ukail Al-Hanbali, Syekh Abu Al-Katab Al-Mahfuz Al-Kalwarzani dan Al-Hanbali, dan masih banyak ulama lainnya. Beliau mendengar hadis dari para ulama ahli hadis yang terkenal pada zamannya seperti Abu Ghalib, Muhammad bin Al-Hasan Al-Baqillani dan ulama lainnya. Beliau belajar fikih kepada para ulama fikih yang masyhur seperti Syekh Abu Sa'id Al-Mukarrami. Bahkan ia mendapat Al-Kirqob darinya. Beliau mempelajari sastra dan bahasa dari Syekh Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tibrizi. Beliau bersahabat dengan Syekh Hammas Ad-Dabbas dan mempelajari ilmu tarekat darinya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menguasai ilmu syariah, tarekah, bahasa dan sastra hingga mencapai tingkatan tertinggi. Syekh adalah imam mazhab Hambali dan menjadi seorang syekh mazhab tersebut pada zaman itu. Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan hikmah pada lisan dari hatinya dalam berbagai pengajian yang memberikan nasihat,
ia telah menyusun berbagai makom berkaitan dengan usul dan furu' tentang ahli ahwal dan haqa'iq. Yang berikutnya adalah manaqib. Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi memiliki sifat terpuji. Ia terkenal dengan berbagai keadaan dan karomah dengan periwayatan yang mutawatir. Syekh Ijuddin bin Abdus Salam berkata, tidak ada karomah seorang pun yang disampaikan kepada kami secara mutawatir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Hal ini senada dengan penuturan yang disampaikan oleh Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Kala itu seluruh ulama dan para wali tunduk kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam masalah fikih, wawasannya melampaui ulama yang lain. Begitu juga para wali, mereka tunduk di hadapannya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam perkataannya yang masyhur, kedua kakiku berada pada pundak setiap wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh ulama dan wali mengakui hal itu. Mereka membaiatnya untuk menjadi sultan, sehingga ia mendapat gelar Sultan Aulia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga memberi motivasi agar umat Islam senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, manhaj Rasulullah SAW, serta keluarga dan para sahabat beliau. Beliau berkata, setiap hakikat yang tidak ditunjukkan oleh syariah adalah kemunafikan. Terbanglah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sayap Al-Quranul Karim dan Sunnah. Bertemulah dengannya dengan tetap berada dalam genggaman Rasulullah SAW, keluarga para sahabat beliau. Jadikanlah beliau sebagai menteri dan pengajarmu. Biarkanlah tangan beliau menghiasi, menyisir, dan menghadapkanmu kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengulas masalah lintasan-lintasan pemikiran dalam pengajian yang ia sampaikan. Perlu dicatat, majelis pengajian yang ia sampaikan dihadiri oleh 70.000 orang. Banyak riwayat mutawatir menceritakan hal itu. Syekh Abu Bakar Al-Imad berkata, suatu ketika aku membaca masalah Usuluddin, kemudian aku mengalami keraguan. Lalu aku berkata kepada diriku sendiri, aku tidak akan berhenti sampai aku mendatangi majelis Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian aku mendatanginya dan ia sedang berbicara. Keyakinan kami adalah keyakinan para as-salafus saleh dan sahabat. Kemudian aku berkata di dalam hati, penjelasan yang diucapkannya merupakan kesepakatan para ulama. Setelah itu ia melanjutkan pembicaraannya dalam melirik ke arahku. Ia kembali mengulang ucapannya tersebut, lalu aku berkata, orang yang memberi nasihat telah melirikku. Kemudian ia melirikku untuk ketiga kalinya dan berkata, wahai Abu Bakar, keyakinan kami adalah keyakinan para as-salafus saleh dan para sahabat. Berdirilah, bapakmu telah datang. Padahal kala itu bapakku sedang berada di jauh dariku. Aku pun segera berdiri dan ternyata bapakku benar-benar datang. Syekh Abdul Qadir Jailani merupakan sosok yang air matanya cepat mengalir, sangat khusyuk, waro, menyambut dakwah, berakhlak mulia, wangi keringatnya, orang yang paling jauh dari perbuatan keji dan paling dekat kepada kebenaran, merasa paling sengsara jika melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak murka kepada dirinya sendiri, tidak meminta tolong kepada selainnya, serta tidak menolak orang yang meminta walaupun harus memberikan salah satu pakaiannya. Wafatnya beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani memulai kehidupannya dengan mencari
mengumpulkan dan berusaha mendapatkan berbagai ilmu. Kemudian ia menyelenggarakan pengajian majelis tabligh dan memberikan nasihat selama 40 tahun di Madrasah Bab al-Ajaj, yaitu dari tahun 521 Hijriah hingga 561 Hijriah. Sedangkan masa pengajaran dan penyampaian fatwanya di madrasah tersebut berlangsung selama 33 tahun, yaitu dari tahun 528 Hijriah sampai dengan 561 Hijriah. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah menghabiskan waktu kecuali menginfakkannya di jalan ilmu, yakni menghasilkan ilmu dan mengajarkannya, berfatwa serta memberikan nasihat, petunjuk, keterangan ahwal, maqamat, kasyaf, dan musyahadah. Ia adalah seorang yang alim, juhud, ahli ibadah, dan bijaksana. Ia berusia 90 tahun dan kembali kepada kepangkuan Ilahi Robi pada 10 Rabiul Akhir 561 Hijriah. Ia dimakamkan di Madrasah Bab al-Jaj al-Baghdad. Demikian cerita singkat tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddahu Sirrahul Aziz, atau sejarah singkat perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Jailani. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa kalau Anda suka dengan sejarah ini, cerita ini, kasih komentar yang baik, like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.